Kabupaten Bandung. Benar. Kabupaten Bandung. Benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa bi billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa'lamu wa fahamu makrallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kabid, Pak Am dari Kesbangpol Kabupaten Bandung, para narasumber, Pak Dr. Iwan, Pak Acep dari Kapolres, Pak Satori dari Densus, Ustaz Masum, alhamdulillah, serta Bapak dari Rabu, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Jumat berkah ini kita dapat bersilaturahim, dapat bertatap muka di dalam rangka menyemakan prosesi kita. Terutama kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari penduduk terbesar di negeri ini, dan tentu penduduk terbesar di dunia ini adalah sebagai muslim. Oleh karena itu, ini hal yang sangat strategis sekali pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya terus terang merasa gembira dan bahagia diberikan kesempatan untuk itu. Karena saya merasa tidak cakep Pak Acep, kalau dibandingkan dengan Pak Acep, aduh, Pak Acep itu imut-imut ini. Supaya saya disebut cakep, maka saya akan sampaikan pantun dulu. Pagi-pagi kulihat cahaya, kan kelukis di saat senja. Hari ini sungguh bahagia dapat bertemu dengan ibu dan bapak semua. Moderator sekarang sudah mendapatkan legitimasi bahwa saya termasuk laki-laki yang cakep. Amin, alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi karena kecakapannya. Bapak-bapak dan ibu, waktunya sangat singkat. Saya hanya ingin menyampaikan tugas bahwa FKPT itu adalah merupakan kepanjangan tangan dari tugas BNPT. Artinya kita hanya melakukan pencegahan. Kalau Pak Satori itu adalah sudah sampai kepada tindakan. Karena itu adalah hukum termasuk dari Pak Kapolres. Kalau dalam bahasa agama saya hanya amar ma'ruf. Nah, bapak-bapak ini yang nahi mungkarnya. Jadi perlu sinergi dan kami perlu membangun bagaimana soliditas dan sinergitas di antara kami supaya kita semua adalah selamat dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu kami hanya menyampaikan, pertama adalah bahwa isu radikal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi ini adalah sudah menjadi isu global, isu dunia. Apakah orang mempersepsi kita ikut-ikutan ataupun tidak? Yang jelas bahwa agama kita, agama Islam tentunya adalah mengharamkan melakukan teror, bahkan bukan hanya teror, membuka peluang untuk melakukan gosip saja tidak boleh, apalagi melakukan teror. Coba nanti buka dalam surat Al-Maidah, mungkin Bapak Ibu sudah khatam Al-Quran itu. Dalam Al-Maidah itu Allah pernah menyampaikan, mohon maaf Ibu dan Bapak, saya dari RKPT ini menyampaikan karena hari Jumat maka harus pakai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kelihatan bahwa kita berkah gitu. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'an nama qatalan nas jami'an.
Barang siapa yang melakukan teror, barang siapa yang melakukan penghinaan, barang siapa yang melakukan pembunuhan kepada seorang manusia, dan tidak disebutkannya bahwa manusia itu agamanya apa. Pokoknya kalau yang nama manusia itu adalah ciptaan Allah, orang kafir ciptaan Allah, orang munafik ciptaan Allah, orang mukmin ciptaan Allah. Tetapi kata Allah, siapa yang membunuh manusia, satu manusia saja, maka nama qatalan nasa jami'a, maka sungguh dia telah membunuh manusia secara keseluruhan. Jangankan membunuh. Ini kita belajar dari Jackmania dengan Persib. Ya. Ketika ada bobotoh Persib, mohon maaf ada yang ditampilin. You know istampili? Ya yang dipukul gitu. Maka bobotoh Persib pasti akan menyerang kepada Jackmania. Kenapa? Karena pakaan nama qatalan nasa jami'a, karena mereka punya marwah dan harga diri, nggak mau diperlakukan seperti itu. Nah begitupun kita, ketika melakukan teror, melakukan perbuatan radikal kepada siapapun, maka sesungguhnya adalah kita sudah melakukan teror kepada keluarganya, melakukan teror kepada tetangganya, melakukan teror terhadap agamanya, dan melakukan teror terhadap negaranya. Jadi setuju atau tidak dengan isu radikalisme dan terorisme ini, tetapi Islam adalah sudah mengajarkan 15 abad yang lalu bahwa kita harus senantiasa fabima rahmatin minallah lintalahum wal fadlan galidal fad dan fadlu min hal Muhammadur Rasulullah alladzi ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Begitu sayang dan cinta kepada sama. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi isu radikal ini adalah harus menjadi perhatian kita. Bahkan ini adalah harus menjadi salah satu bagian dari upaya kita melakukan dakwah itu. Maka berbahagialah kepada bapak dan ibu yang kemarin mungkin lupa, hilaf, tergoda, rayuan setan dan sebagainya. Maka oleh karena itu tadi sengaja saya di mukadimah itu membaca Quran surat Al-Baqarah, nanti ayatnya dicari. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Jadi kita kalau sekarang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan ahkamu semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan hati-hati, rayuan gombal setan itu adalah akan senantiasa menghampiri kita. Yaitu tadi muncullah negara Islam Indonesia. Nah, bagi kita tentunya negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah termasuk produk yang diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh muslim masa lalu. Mereka sudah sepakat, begitu sangat perdebatan yang sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya perdebatan saat itu, ya, bagaimana Ki Bagus Hadikusumo berjuang habis-habisan untuk ini, sehingga disitulah harus ada semacam kesepakatan dan kesepahaman. Faktanya negara kita adalah bukan negara agama, tetapi negara kita adalah negara Pancasila. Karena itu saya ingin mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, mari kita jadikan Pancasila ini adalah sebagai darul ahdi wasyahadah. Gitu. Apa yang disebut dengan darul ahdi itu? Kesepakatan semua bangsa, kesepakatan semua suku, kesepakatan semua bahasa, kesepakatan semua budaya, karena budaya kita adalah budaya yang sangat luar biasa, multikultural. Jangankan dalam sebuah negara yang besar seperti ini, mohon maaf, dalam keluarga kita saja, mohon maaf ini, kalau bapak ibu punya anak 3, pasti karakternya berbeda-beda. Apalagi negara yang besar seperti ini, maka oleh itu perlu ada pengikat. Apa pengikatnya itu? Maka kesepakatan dari para pendahulu kita, pendiri bangsa ini, ya. Maka Pancasila dalam bahasa kami, bahasa saya adalah darul ahdi wasyahadah. Apa maknanya? Ini adalah harus menjadi kesepakatan bersama. Nah, ini yang pentingnya. Selain kesepakatan,
jika Bapak punya semangat untuk mendirikan negara Islam begitu ya di Indonesia, wasyahadah, kita yang harus menjadi aktor sejarahnya, kita yang harus mengisinya. Jadi kalau sekarang misalkan ada isu PKI, ada isu-isu lain, itu adalah karena kemungkinan kelalaian kita, karena kita tidak mau ikut bersama-sama bagaimana mengisi negara ini. Ustaz, akuannya saya pinjam akuannya. Silakan minum. Nih, Pak, kalau boleh saya ibaratkan, negara Pancasila itu, negara Republik Indonesia ini seperti botol ini. Namanya, saya boleh nyebut ya, izin ya. Ini bukan iklan ya. Aqua. Aqua asli isinya adalah air tawar kan? Kalau diminum tidak terasa apa-apa gitu. Aqua itu. Tapi coba, kalau aqua ini adalah dipenuhi dengan rasa atau dengan rasanya ada rasa kopi, akan berubah tidak? Berubah. Apalagi airnya banyak, masuk kopi, maka si air ini akan keluar dan masuklah kopi. Rasanya akan apa? Kopi. Ganti jangan kopi, susu, akan rasa kopi tidak? Ganti dengan madu, akan rasa susu tidak? Tidak. Itulah strategi kita, gitu. Ya, nggak apa-apa ininya sama Pancasila gitu. Tapi bagaimana supaya Pancasila ini menjadi rasanya rasa Islami? Jalannya apa? Yakni bagaimana kita mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya gitu. Ya. Nggak usah khawatir kan gitu dengan Pancasila ini. Tergantung siapa yang isi. Kalau sekarang ada isu PKI bangkit kembali, karena mungkin mereka adalah mengisi negara ini, sehingga mereka sudah disiapkan. Ada yang masuk tentara, ada yang masuk polisi, ada yang masuk jaksa, ada yang masuk pengacara, ada yang masuk pengusaha, ada yang masuk di DPR, sehingga akhirnya ketika di DPR dia mengatakan, aku bangga menjadi anak PKI. Coba kapan bahasa dia yang dulu dididik oleh kita di Islam ini pernah muncul gak? Aku bangga menjadi anak Muslim dan saya akan memperjuangkan sehingga undang-undang, semua undang-undang itu adalah nilainya adalah nilai-nilai Islam. Belum pernah kita mendengarkan itu. Oleh karena itu ke depan ini adalah harus diisi oleh anak-anak kita, sebab negara ini adalah tidak akan bubar tahun 2040, tidak akan bubar tahun 3000. Sebab negara ini akan tetap langgeng abadi selama kita mau mengisi bangsa ini. Saya tidak khawatir Cina masuk ke sini, asal kita siap dan kuat. Nah, yang khawatir itu, apalagi yang cepat emosi itu adalah mereka yang tidak siap. Kenapa? Karena takut kali ini, paham? Kali ini tergeser gitu. Tadi ada air tawar berubah menjadi susu. Tadinya adalah Indonesia asli berubah menjadi Cina. Selama kita punya kekuatan, selama kita mau bahu-membahu kaum muslimin, insya Allah kita masih bisa berhadapan. Dan mereka itu biasanya pendatang itu tidak akan lebih berani daripada pemiliknya gitu. Nah, ini penting saya sampaikan. Oleh karena itu bersyukur mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus berbicara secara faktual karena kita hidup bukan di Jazirah Arab, kita bukan di Saudi Arabia. Orang Saudi itu ingin seperti Indonesia sebetulnya, sebab perkembangan Indonesia, perkembangan Islam di dunia itu justru adalah mereka sangat berharap sekali muncul Islam itu adalah dari kawasan Asia ini, yaitu dari Indonesia. Kenapa? Satu, penduduk muslimnya sangat besar, penduduk terbanyak di dunia itu adalah muslimnya adalah Indonesia. Kedua, bahwa di Indonesia cara berpikir beragama itu dibebaskan, tidak bermazhab. Beda dengan Saudi Arabia. Di kita dibebaskan. Siapa saja yang mau mengembangkan tentang Islam, maka di sini adalah ada muncul Islam berkemajuan, muncul Islam Nusantara atau Islam yang lain. Tetapi yang paling terpenting adalah justru tadi, suatu saat
ada kesamaan pandangan kita untuk mewujudkan negara ini adalah negara yang badah thayyibah walaupun. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya yang sangat singkat, saya minta langsung ke ujungnya, Pak. Nah, terus ini kan sudah disampaikan sudah terus, Pak. Kalau yang konsekuensi ini yang sudah disampaikan sama Pak Satori tadi, terus yang ujungnya, yang ke atas sudah lagi. Nah, satu lagi. Nah, ini. Nah, bagaimana strategi kita sekarang ini adalah supaya kita menjadi penduduk dan pengisi Indonesia ini adalah warnanya Islam. Itu. Kalau orang menyebutnya adalah tadi aqua rasa susu. Gitu. Jadi Indonesia rasa Islami gitu. Kita tidak usah itu bercita-cita untuk mewujudkan negara Islam, tetapi adalah ketika ada di negara ini adalah kita merasakan nilai-nilai Islamnya. Jangan sampai negaranya Islam, tetapi di situ adalah kebebasan kaum perempuan tidak seperti yang ada di dalam Al-Quran. Man amila amala sholihan min zakarin aw unsa falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Di mana kalau ayat ini kalau saya baca dalam tafsirnya beberapa mufasir termasuk adalah tafsirnya Al-Munir, Profesor Wahbah Zuhaili itu mengartikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan adalah punya kesempatan yang sama untuk mewujudkan negaranya, untuk memajukan negaranya. Maka di Indonesia diberikan kesempatan itu. Siapa yang menghalang-halangi untuk jadi presiden? Tidak ada di Indonesia. Siapa yang menghalangi jadi gubernur? Tidak ada di Indonesia. Siapa yang menghalang-halangi jadi bupati? Tidak ada di Indonesia. Undang-undangnya sudah jelas ada, itu diberikan kesempatan. Hanya tinggal bagaimana sekarang adalah kaum perempuan bisa ikut berparstabitul di situ. Nanti kalau sudah jadi presiden, maka disitulah pikiran, langkah, strategi bagaimana supaya lebih Islami. Ketika jadi bupati, jadilah bupati yang Islami. Minimal dakwahnya tidak dengan ceramah, tetapi dengan sikap dilakukan. Tidak korupsi, tidak ada kasus perempuan, tidak ada kasus sokok menyogok, tidak kasus itu adalah Islami, kan gitu. Nah ini, ya. Jadi oleh karena itu strateginya pertama menanamkan jiwa nasionalisme. Kemarin itu kan di Hari Pahlawan ada pertanyaan sama saya, apakah memang ada nasionalisme Islam? Ada. Nasionalisme Islam itu adalah sangat jelas. Buka surat Al-Jar. Inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu sekarang ini adalah justru bagaimana kita laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah yang berbeda-beda, yang berbangsa-bangsa, yang bersuku-suku, apalagi di kita ini adalah sukunya banyak sekali kan gitu. Tetapi diikat dengan Pancasila, maka Pancasila harus tetap dirawat, harus tetap dijaga, tetapi adalah disitulah kita harus ikut berperan. Jangan sampai, mohon maaf, tadi Pak Kabid sudah menyampaikan 2024, Pak Satori sudah menyampaikan 2024. Karena itu adalah undang-undangnya sudah tidak ada, suka ataupun tidak suka undang-undang itu. Kalau mau nanti, maka persiapkan di DPR yang akan datang 2024 itu kader-kader kita supaya mengubah undang-undang pemilu itu. Tetapi karena undang-undang yang sekarang berlaku adalah itu, maka sekarang siapkan kader-kader kita di DPR itu. Untuk apa? Untuk mengubah. Selama undang-undang pemilu ini masih seperti ini, ya akan seperti ini suasananya. Maka disitulah berperan kita adalah, berperan strategi kita adalah di situ. Jadi jangan sampai kita itu justru ayo ribut di jalanan, ribut di WA, tetapi tidak pernah melakukan langkah-langkah strategis. Mereka diam-diam saja, tetapi mereka adalah sudah menyiapkan calon anggota DPR siapa, calon presiden siapa, calon bupati siapa, calon ini siapa. Kita sudah menyiapkan, nggak jangankan untuk presiden, untuk kades pun kita kadang-kadang serabutan. Ini 5 menit ke depan. Oke, yang paling ngeri itu adalah justru ketika pemilihan kepala desa saja, umat Islam masih kagembang terayu dengan uang 100.000. Padahal itu nasib kita untuk ke depan. Oke ya, tanamkan nasionalisme ini. Ya, Pancasila ini, 4 pilar ini adalah harus menjadi kesepakatan kita bersama.
Yang kedua adalah membuka pikiran terbuka dan toleran. Gitu. Sebab Islam sudah mengajarkan kepada kita itu. Lita'arafu supaya kita saling mengenal. Kalau saling mengenal itu adalah dengan lintas agama, lintas keyakinan, lintas bahkan yang tidak beragama sekalipun. Sebab konon katanya adalah sekarang ini hasil riset yang dilakukan oleh Ma'arif Institute di Jakarta itu sudah ada 0,7% anak-anak muda mereka percaya kepada Tuhan tetapi tidak percaya terhadap agama. Saya nggak tahu kalau Pak Satori ini dengan Pak Iwan. Gitu. Jadi anak-anak muda di Jakarta itu sekarang ini yang disebut dengan milenial itu percaya sama Tuhan, tetapi tidak percaya sama agama. Sebab kenapa? Agama itu semua agama mereka ternyata setelah diselidiki ujung-ujungnya ribut dan ribut saja gitu. Mereka menjadi kecewa. Oleh karena itu kita sebagai orang Muslim maka tunjukkan adalah Islam yang ramah. Sebagaimana namanya Islam itu damai, Islam itu adalah rukun, Islam itu sejahtera. Itulah ini. Yang ketiga adalah waspada terhadap provokasi dan hasutan. Di era digital seperti sekarang ini, jangan mudah terprovokasi oleh WA yang arah-arahan itu. Apalagi sumbernya tidak jelas. Hari ini itu sudah mulai kan, sudah rame-rame kaitan dengan bagaimana pemilu yang akan datang, bagaimana presiden yang akan datang dan sebagainya. Bagi kita realistis, presiden yang akan datang yang akan kita dukung adalah mereka yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kan gitu. Bukan kalaupun sekarang orang-orang misalkan mau saya mendukung Pak Iwan, tapi kalau Pak Iwannya tidak punya kendaraan politiknya, apakah sampai sebab undang-undangnya begitu gitu. Kita harus realistis gitu. Jadi jangan sampai karena saya senang sama Pak Iwan itu wah habis-habisan, nanti kalau tidak masuk kecewa, ribut lagi, cewas lagi. Umat Islam kalau sudah cewas, mohon maaf, barangkali nanti Pak Acep yang turun dengan kawan-kawannya. Akhirnya umat Islam yang masuk. Yang keempat, berjejaring dalam komunitas perdamaian. Artinya adalah bergaul dengan orang yang soleh lah gitu. Orang-orang yang punya wawasan gitu. Kalau kita ngobrolnya dengan orang yang di lagi ya pasti ribut nanti ayo negara Islam. Coba gaulnya dengan Pak Iwan, gaulnya dengan Pak Satori, gaulnya dengan Pak Acep. Insya Allah wawasan itu adalah akan terbuka gitu. Terus keenam, yang keempat, pembangunan berbasis sejahtera. Nah, ini saya memberikan masukan kepada Pak Am. Jadi Pak Am adalah sebagai al-mamlu hukamun al-nas. Adalah di mana adalah birokrasi itu adalah yang mengatur semua manusia, semua penduduk ini. Maka pembangunan harus berbasis kesejahteraan. Masukkan Pak itu ke Pak Bupati, nanti ke Pak Gubernur, nanti dan sebagainya. Sebab kalau tidak berbasis kesejahteraan, tetap saja nanti akan memunculkan kesenjangan. Kesenjangan itu adalah muncul iri, dengki dan sebagainya. Yang keenam, menerapkan konsep pentahelik, yaitu adalah kerjasama bagaimana semua kekuatan kita yang dimiliki adalah berbagai pihak terlibat di situ. Ada pemerintah, tokoh, sebab pemerintah juga tidak akan tahan. Kenapa melibatkan kita semua? Ini adalah karena pemerintah juga tidak akan bisa menyelesaikan satu masalah. Terakhir, satu lagi Pak. Nah ini tugas kita semua Bapak dan Ibu, menjaga keragaman dan potensi yang dimiliki oleh bangsa dan negara ini dengan saling mengenal, memahami dan saling bergotong royong. Kita jangan jangan a priori, kita jangan istilahnya itu ya eksklusif gitu, hanya kelompok kita aja gitu, tapi kita harus bergaul dengan yang lain. Mencintai negara dan bangsa dengan mengenal, memahami dan menghayati empat pilar bangsa dan negara ini adalah merupakan bagian daripada iman. Hubbul waton minal iman. Terakhir adalah menjadi pelopor, berlangsung dan penyempurna perjuangan para pendahulu bangsa ini. Sebab kalau kita nanti chaos negara ini rame terus tidak rukun, maka mungkin Pak Karno, Ki Bagus, Kiai Haji Asy'ari menangislah di kuburannya. Tetapi kalau lihat bangsa ini adalah bersaing, justru kita bersatu padu, gotong royong, terus kita adalah bersama-sama menyatukan kekuatan, justru melawan adalah dengan negara lain. Kita harus menjadi negara yang unggul, kita harus menjadi negara yang emas, kita harus menjadi negara ini. Wah, para pendahulu kita akan senyum melihat dari alam sana. Terus Pak, kayaknya sudah cukup selesai. Pesan saya nih, penuhi hati kita dengan cinta hingga tak ada lagi ruang untuk kebencian. Penuhi pikiran kita dengan prasangka baik hingga kita lupa apa itu prasangka buruk. Nasruminallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.